Bu Faldi mungkin bisa bantu satu lagu dulu untuk kita semua untuk mempersiapkan diri kita sebelum kita mulai. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ya, mari Bu dan Usi, sebelum mulai kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang boleh menganugerahkan kami hidup dan menikmati berkat-Mu di dalam kasih setia-Mu. Kami sungguh bersyukur kepadamu karena boleh diizinkan juga oleh Tuhan untuk bersekutu bersama di dalam ibadah reli ini. Kami hanya berdoa memohon supaya Roh Allah memimpin jalannya ibadah ini, supaya setelah kami beribadah dan mendengar firman-Mu, kami pulang dan melakukannya di dalam kehidupan kami hanya untuk kemajuan Injil.
Kami semua yang ada di dalam room ini, kami semua yang boleh diberikan tanggung jawab untuk melayani-Mu di hari ini. Bahkan bagi semua teman-teman yang mungkin saat ini sementara mempersiapkan diri untuk masuk di dalam room ini, kami hanya berdoa supaya kami dipimpin dalam hikmat-Mu, supaya dalam ibadah ini kami sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah dari awal ibadah ini sampai pada akhirnya kami hanya dasari di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau, ya Yesus Kristus. Amin. Ya Bapak, Ibu, dan Usi, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan pun mendengar satu lagu pujian untuk mempersiapkan diri kita sebelum Bu Jenny membawa kita di dalam firman Tuhan. Silakan Bu Fadli, mohon dibantu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang
Ya, untuk ketahuan kita yang nanti akan membawa firman yaitu Om Jeremy. Kepada Om Jeremy, waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih Om Rudi untuk waktunya. Shalom teman-teman sekalian, salam kasih Shalom, dalam Tuhan Shalom. kita Yesus Kristus. Apakah suaranya terdengar jelas? sangat jelas Om, sangat jelas Sangat sekali. jelas, Om Jer. Terima kasih. Ya, sebelum kita mulai, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, Bapa yang ada dalam surga, kami memuji Engkau Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami bisa berkumpul meskipun secara online untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan mau melimpahi kami semua yang ikut dalam ibadah ini. Firman yang akan dibagikan, biarlah itu menguatkan kami semua. Sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu, supaya hanya Kristus yang dimuliakan dan kerajaan Allah yang diberitakan. Terima kasih Tuhan, berdoa supaya tidak ada gangguan apapun, baik dari jaringan, listrik, maupun cuaca. Lalu, kuduskanlah kami semua di dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di kesempatan siang ini, kami akan berbagi tentang uh, keanekaragaman. Itu topik yang kebetulan diberikan oleh Bu Riz kepada saya untuk membawakannya. Izinkan saya men-share. Sudah kelihatan ya? Sudah Om, kelihatan Om. Kebetulan karena ini topiknya tentang keberagaman, jadi uh, salah satu keberagaman tuh itu baju-baju daerah lah. Dan di situ kita bisa melihat kesatuan dalam bagaimana memiliki hati untuk amanat agung. Nah, tema yang akan dibahas bersatu dalam keberagaman untuk memajukan kita. Waktu saya mempersiapkan materi ini ada dua pertanyaan yang timbul. Yang pertama tuh, apakah keberagaman dalam satu komunitas atau ya itu mengakibatkan permasalahan sehingga perlu ada kesatuan dalam keberagaman itu. Yang kedua, apakah keberagaman itu sama sekali tidak berdampak untuk memajukan Injil Kerajaan Allah. Nah, untuk eh, menjawab pertanyaan ini, ada beberapa hal yang akan saya bagikan. Yang pertama, kita akan lihat bersama apa itu keberagaman. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, keberagaman itu memiliki makna tingkah laku, macam, jenis itu berkaitan dengan barang, kemudian lagu, lalu ada warna, corak, itu kaitannya dengan benda juga. Lalu ada laras. Ini kaitan dengan pendapat. Jadi kesimpulannya keberagaman itu adalah perilaku atau berbagai jenis barang atau seni yang memiliki corak
tertentu dan itu menunjukkan keahlian dari yang menghasilkan. Itu dari KBBI. Jadi berbicara tentang keberagaman artinya tidak ada yang sama, ada perbedaan. Itu kesimpulan dari penelitian tentang keberagaman. Nah, di dalam firman Tuhan, dasar dari keberagaman ini, kalau dilihat dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31, di mana ini dikisahkan tentang proses penciptaan, yang mana Tuhan menciptakan mulai terang sampai pada akhirnya manusia. Jadi bukan hanya satu hal saja yang Tuhan ciptakan, tetapi beraneka ragam, berjenis-jenis. Ada itu yang berkaitan dengan benda penerang, ada yang berkaitan dengan hewan, tumbuhan, semuanya. Jadi kesimpulannya, ide keberagaman itu berasal dari Allah. Di dalam ayat yang Kejadian 1 ayat 26, 27, dan 28 yang mengisahkan tentang proses penciptaan manusia, di mana di situ dinyatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita, supaya mereka bisa berkuasa atas semua ciptaannya. Jadi dalam pandangan Allah, satu jenis atau satu model itu dipandang tidak baik. Hal ini dibuktikan ketika setelah penciptaan manusia yang keenam, maka Allah menyatakan bahwa sangat baik. Artinya, seluruh ciptaannya itu di dalam berbagai keanekaragaman bagi Allah itu sangat baik. Yang kedua, yang Kejadian 11 ayat 5 sampai 7, kita tahu ini kisah tentang menara Babel, di mana manusia semua ingin membangun satu menara yang mana tujuannya itu hanya untuk kemegahan diri manusia. Dan mereka terfokus hanya di satu tempat. Nah, melihat hal itu maka Tuhan di dalam kedaulatannya itu mengacaukan bahasa. Sehingga apa yang menjadi tujuan mereka untuk mendirikan menara Babel itu gagal. Karena bagi Tuhan, manusia tidak bisa tetap di satu tempat. Karena perintah Tuhan harus tersebar ke seluruh dunia, ke seluruh bumi. Supaya kuasai akan seluruh ciptaan dan kendalikan semua yang Allah Tuhan sediakan. Nah, ini yang menjadi dasar bahwa keberagaman itu ada karena memang itu idenya dari Tuhan sendiri, dari Allah. Dan tujuannya supaya seluruh ciptaannya ini dikuasai dan dikendalikan, diawasi oleh manusia yang memang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi berdasarkan hal itu, maka inti keberagaman sebetulnya itu berasal dari Allah. Dan itu ada untuk kemuliaan Allah. Jadi bukan untuk kemuliaan manusia atau yang lain. Nah, selanjutnya jenis-jenis keberagaman. Kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 yang dikisahkan tentang penciptaan manusia, maka jenis keberagaman yang utama itu berkaitan dengan fisik. Jadi ada yang eh, Tuhan menciptakan pria dan wanita. Artinya fisiknya itu sudah berbeda.
Bahkan eh, pria sendiri atau Adam sendiri itu tidak baik. Justru harus ada Hawa atau wanita. Dari keberadaan manusia beserta Hawa itu menunjukkan bahwa ada keberagaman fisik yang itu akan berlanjut kepada hal-hal yang sifatnya itu fisik seperti hitam, putih, keriting, lurus, yang berkaitan dengan rambut atau yang lainnya. Selanjutnya di Wahyu 14 ayatnya yang ke-6, di situ dikisahkan tentang suku-suku, suku bangsa. Jadi keberagaman yang berikutnya adalah keberagaman bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dan itu yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Artinya, peristiwa menara Babel yang akhirnya menyerapkan atau menyebarkan manusia ke berbagai tempat, maka muncullah bangsa-bangsa, suku-suku, bahasa, dan kaum. Nah ini jenis keberagaman yang kedua. Yang ketiga, di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 adalah keberagaman karunia. Di situ digambarkan dengan jelas berbagai macam karunia yang Tuhan berikan. Dan tujuan dari keberagaman karunia yang Tuhan berikan itu adalah untuk kemajuan atau pertumbuhan jemaat. Makanya itu ada supaya jemaat itu bisa bertumbuh dan mengenal Tuhan. Keberagaman yang keempat di dalam Keluaran 36 ayat 1 sampai 2 itu dikisahkan tentang keterampilan yang dimiliki oleh eh, ada yang tukang-tukang untuk membangun kerajaan bait Allah. Jadi dari bagian ini keberagaman yang keempat itu berkaitan dengan kompetensi keahlian. Ya kita bisa lihat sekarang bagaimana berbagai orang punya kompetensi, punya minat yang berbeda. Ada yang bidang eksakta, ada yang bidang non eksakta, yang punya keberagaman karunia juga demikian. Ada yang punya karunia mengajar, ada yang punya karunia bernubuat. Nah, hal-hal ini itu ada tujuannya adalah kalau dari Kolose 1 ayat 16 sampai 17 itu segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Artinya seluruh keberagaman yang tadi dijelaskan di atas tujuannya cuma satu, hanya untuk Yesus Kristus, untuk kemuliaan Allah. Nah yang terjadi justru keberagaman ini menjadi bahan untuk membandingkan diri. Ketika memiliki satu kemampuan atau keahlian di satu bidang, merasa itu lebih baik, merasa itu lebih hebat. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan apa yang Tuhan nyatakan, bahwa segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia, bukan untuk manusia. Tapi memang karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka tujuan ini bergeser. Yang tadi-tadinya itu kemuliaan Allah, justru bergeser menjadi kemuliaan atau menjadi validasi untuk diri sendiri. Nah, selain itu, tujuan dari semua yang Tuhan ciptakan ini
adalah untuk memuji dan memuliakan Kristus. Dikatakan di Efesus 1 ayat 6, terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi, semua yang Tuhan berikan dengan keanekaragaman kondisi fisik maupun juga karunia, keahlian, cuma satu, untuk kemuliaan namanya. Dan semua yang diterima hanya kasih karunia, bukan karena kehebatan atau keperkasaan. Di Wahyu 7 ayat 10, ini yang menjadi tujuan di mana kita dalam keanekaragaman itu akan memuji Allah serta anak domba-Nya. Nah, terkadang di dalam pergaulan atau hubungan dengan sesama, justru hal-hal ini menjadi persoalan, menjadi tantangan. Hanya karena perbedaan fisik, hanya karena perbedaan kompetensi dan keahlian, hanya terjadi sikut menyikut atau saling menjatuhkan satu dengan lain. Nah, apakah jenis keberagaman di dalam konteks pelayanan itu bertujuan untuk memajukan Injil atau dalam hal ini seperti yang dikisahkan tadi, untuk kemuliaan Dia, untuk keagungan Tuhan, ataukah justru itu untuk pribadi? Nah, kita akan lihat bagaimana kondisi keberagaman dalam komunitas. Di dalam kitab 1 Korintus, di situ kita bisa lihat dengan jelas apa yang sedang terjadi di dalam kondisi jemaat itu. Secara umum dapat dikatakan bahwa kota Korintus itu adalah kota pelabuhan yang sangat sibuk dan makmur di Yunani, serta menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Jadi kota Korintus ini seperti kota Ambon, Sorong, Somlaki, Tual, Lobo, jadi kota-kota pelabuhan yang memang itu sibuk. Artinya ada ada yang masuk, ada yang keluar dengan berbagai macam budayanya. Nah, gaya hidup yang ada di kota Korintus ini itu gaya hidup yang bebas atau amoral. Itu bisa kita lihat di dalam surat 1 Korintus itu, di mana nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus bukan hanya tentang perselisihan atau perdebatan, tetapi hal-hal moral di situ. Jadi praktek-praktek pelacuran, pesta pora itu merajalela di kota Korintus ini. Nah, sedangkan kondisi jemaat Korintus itu didirikan oleh Paulus dalam waktu 18 bulan atau 1,5 tahun. Nah, jemaatnya itu adalah mantan penyembah berhala yang masih terpengaruh oleh budaya Yunani dan kebiasaan duniawi masa lalu mereka. Nah, kondisi inilah yang membuat sampai bisa dikatakan pertumbuhan jemaat Korintus di bawah bimbingan Rasul Paulus itu tidak lama jika dibandingkan dengan jemaat Efesus. Rasul Paulus tinggal di Korintus hanya 1,5 tahun, sedangkan di Efesus itu 3 tahun. Jadi ada proses pendampingan, waktu pendampingan yang berbeda di sini. Nah, kondisi yang terjadi di dalam jemaat Korintus ini ada permasalahan
terkait dengan keberagaman. Jadi di dalam jemaat Korintus ternyata ada pengaruh-pengaruh dari eh, Rasul Paulus, Petrus, Apolos, bahkan di situ dikatakan Kristus juga ada. Nah, yang terjadi adalah anggota jemaat ini membentuk kubu-kubu eksklusif berdasarkan siapa yang membaptis atau mengajar atau membanding-bandingkan invasi yang berbicara para rasul dan melupakan bahwa para pemimpin tersebut hanyalah pelayan Tuhan. Nah, sebenarnya hal ini terjadi oleh karena uh, kondisi jemaat yang bisa dikatakan tidak lama mendapat pendampingan dari Paulus. Tapi Paulus juga mendapat cemoohan dari jemaat Korintus. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 1 itu Paulus berbicara tentang hikmat, di mana Paulus menyampaikan bahwa apa yang dia sampaikan, pemberitaan Injil yang dia sampaikan itu adalah hikmat Allah, bukan hikmat manusia. Nah, kondisi fanatisme tokoh itu juga bisa terjadi di dalam komunitas di mana kita berada. Tanpa sadar, kita terjebak di dalam uh, pemahaman fanatisme suku, kampus, kelompok PA, anak PA, kulit, atau rambut. Nah, itu. Nah, hal-hal ini sebenarnya menjadi benih-benih perbincangan. Kalau ini yang menjadi fokus kita. Misalkan, kampus lebih baik dari gereja. Atau saya tidak bisa melayani di kampus. Saya hanya bisa melayani di gereja. Atau saya punya anak PA, saya saja yang bisa lihat. Yang lain tidak. Tidak boleh yang lihat. Nah, ini benih-benih perpecahan. Yang sama dialami oleh jemaat Korintus. Di mana mereka yang mendapat ajaran dari Paulus, Kefas, Apolos itu saling menyerang satu dengan yang lain, saling mempersoalkan apa yang diajarkan oleh masing-masing. Makanya Paulus bilang, apakah aku disalibkan untuk kalian? Tidak, Kristuslah yang disalibkan untuk kamu. Jadi fokusnya adalah Kristus. Nah, ini hal yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Hal seperti ini yang bisa membuat perpecahan di dalam komunitas, dalam satu lokal atau kota. Hal yang berikut adalah kesombongan rohani. Selain fanatisme tokoh, jemaat juga berselisih paham mengenai karunia-karunia rohani. Mereka menganggap karunia tertentu lebih tinggi atau lebih rohani daripada yang lain, yang memicu persaingan dan perpecahan. Dan inilah yang dinyatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 12 dan 14, tapi disisipkan di pasal 13 itu tentang kasih. Yang mana disampaikan apa artinya punya semua kalau tidak mempunyai kasih. Artinya yang dipentingkan, yang diinginkan oleh Paulus itu adalah karakter, bukan karunia-karunia tadi. Nah, kesombongan rohani itu saja bisa terjadi di dalam komunitas kita. Ada pemahaman yang bilang, saya sudah PA, banyak, berjilid-jilid. Kenapa harus tegur saya? Kenapa harus bicara kepada saya? Atau ada juga yang tidak mau mendengar nasihat, karena kamu masih muda, kamu belum tahu apa-apa, kamu baru saja terlibat. Nah, ini salah satu bentuk kesombongan rohani. Maka mungkin ada juga yang berpikir bahwa saya punya anak ini sudah 10 generasi, atau mungkin sudah 12 generasi. Kamu punya anak baru berapa? Baru berapa generasi? Tanpa sadar,
kita mengalami seperti yang dialami oleh jemaat Korintus, kesombongan rohani. Kelihatannya kita melayani, padahal itu kita tanpa sadar dalam menyombongkan diri tentang apa yang sementara kita lakukan. Padahal di awal tadi, keberagaman dengan berbagai macam karunia yang Tuhan berikan, itu tujuannya untuk menumbuhkan jemaat, saling melengkapi dengan satu dengan yang lain, bukan merasa yang satu lebih, yang satu kurang. Bahkan di jemaat Korintus mereka berlomba-lomba dengan bahasa lidah. Bahwa dengan bahasa lidah mereka menganggap bahwa mereka adalah apa yang Tuhan sampaikan. Makanya Paulus bilang, kalau ada yang berbahasa, bukan saling menyalahkan satu yang lain. Maaf, masih tersambung, ah? Masih, oh, masih, Masih, ya, masih. masih dengar, Om. Oh, Ya. sorry, tiba-tiba internet aku tuh sini. Ya, nah ini yang terjadi di jemaat Korintus. Tanpa sadar, kesombongan rohani itu sudah terjadi di jemaat Korintus, maka mungkin juga berpotensi terjadi dalam komunitas kita, di kota-kota kita. Maka mungkin kota yang satu merasa lebih baik dari kota yang lain, karena dia menghasilkan begitu banyak generasi, begitu banyak utusan-utusan yang dikirim. Nah kita harus, yang saya belajar di sini bahwa memang harus hati-hati dengan hati, karena bisa terjebak di dalam kondisi yang dialami seperti di jemaat Korintus. Lalu yang berikut, keduniawian dan ketidakdewasaan rohani. Rasul Paulus menyebut jemaat Korintus sebagai manusia duniawi karena masih diwarnai oleh iri hati, perselisihan, egoisme manusiawi. Paulus sampaikan bahwa sudah waktunya kamu makan makanan keras, tapi kamu masih minum susu lagi. Artinya tidak dewasa, masih terpengaruh dengan nilai-nilai dunia ini. Bukan bekerja sama untuk memajukan Injil atau menceritakan tentang Injil Kristus, tetapi mempersoalkan hal-hal yang sementara. Bahkan bisa jadi kondisi yang terjadi adalah iri hati terhadap keberhasilan orang, mempersoalkan hal yang sementara atau bukan hal yang prinsip. Nah ini kondisi yang terjadi di jemaat Korintus dengan keanekaragaman yang dimiliki. Jemaat ini jemaat yang kaya, kaya dalam arti baik dalam arti finansial, materi, karena tadi kota ini kan kota metropolitan, jadi hampir jemaat di sini kaya-kaya juga dan juga memiliki karunia. Tapi dari segi rohani mereka tidak dewasa karena fokus mereka bukan kepada pertumbuhan rohani, tetapi hal-hal yang sementara. Dan yang terakhir, permasalahan keberagaman adalah praktek dunia sekuler, di mana budaya masyarakat Korintus yang hedonis, kompetitif, itu terbawa masuk ke dalam gereja. Mereka mulai bertindak seperti dunia, termasuk membawa saudara seiman ke pengadilan menyalahgunakan perjamuan kudus untuk kepentingan egois. Jadi yang terjadi di Korintus ini justru kebiasaan-kebiasaan di dunia sekuler itu dibawa masuk. Artinya tidak ada perubahan sebelum dan sudah menerima Kristus. Nah, di dalam komunitas mungkin kita juga terjebak di dalam validasi. Artinya membutuhkan pengakuan dari orang lain, dari
komunitas, eh, bisa jadi kita menyampaikan bahwa doakan sedang ini, sedang itu, tapi justru terjebak dalam kesombongan. Saya sendiri terjebak dalam hal itu. Ketika menyampaikan tentang pokok doa, tentang keberhasilan beberapa waktu yang lalu, tapi ternyata ada nilai kesombongan di situ yang saya ingin nyatakan. Dan akhirnya Tuhan mengajak saya habis-habisan. Dan saya belajar di situ bahwa hati ini sangat licin. Beda tipis. Hanya kemurahan Tuhan dan hubungan yang dalam dengan Tuhan yang bisa membuat pribadi itu mengerti bahwa memang ini yang Tuhan mau. Jadi permasalahan keberagaman di sini membuat jemaat Korintus itu benar-benar berputar-putar antara siapa yang hebat, siapa yang kuat, siapa yang lebih baik, siapa yang bagus. Nah, bagian ini Tuhan ingin memberikan pelajaran secara pribadi maupun dalam komunitas supaya jangan kita mempersoalkan hal-hal ini, tetapi fokuslah kepada Kristus. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah, bagaimana membangun kesatuan keberagaman dalam komunitas? Dalam kita lihat dalam jemaat Efesus, karena dua jemaat ini, Korintus dan Efesus, Paulus sama-sama berbicara tentang karunia-karunia. Jadi ada persoalan soal keberagaman di dua jemaat ini. Nah, untuk jemaat Efesus, konteks kota Efesus itu merupakan kota pelabuhan yang sibuk dengan pusat perdagangan. Kota ini didominasi oleh penyembahan berhala, terutama oleh Artemis, serta praktek ilmu gaib astrologi. Jadi kota Efesus dan Korintus ini sama. Mereka ini kota perdagangan, pelabuhan juga. Jadi mungkin kota Timika, Jayapura, Sorong, Ambon, Ternate. Nah, pelayanan Paulus di jemaat Efesus itu 3 tahun. Nah, bisa teman-teman lihat di Kisah Para Rasul 19. Nah, kondisi jemaat Efesus itu terdiri dari pencampuran latar belakang. Artinya banyak orang Kristen di sini, Yahudi, non-Yahudi. Sehingga kadang itu menjadi permusuhan di dalam jemaat atau gereja. Nah, surat Efesus ini ditulis oleh Paulus dari dalam penjara. Kalau tidak salah, dari kota Roma. Nah, di dalam jemaat Efesus, Paulus menyarankan untuk bagaimana membangun kesatuan di dalam perbedaan karunia-karunia atau keberagaman tadi. Yang pertama, dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16, yang pertama dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hal yang pertama yang Paulus tekankan adalah supaya mereka itu hidup berpadanan dengan panggilan. Nah, panggilan apa yang Paulus maksudkan? Panggilan di situ dari pasal 1 sampai pasal 3. Itu berbicara tentang supaya kudus dan tak bercacat. Lalu supaya sadar bahwa sekalipun mereka, kita semua, itu telah mati oleh kesalahan, tapi oleh kasih karunia diselamatkan. Dan ada poin yang satu adalah merebutan pondok pemisah itu persekutuan. Konteksnya itu karena yang tadi disampaikan, jemaat Efesus ini ada orang Yahudi, ada bukan Yahudi. Jadi ketika
menerima Kristus tidak ada lagi perbedaan. Semuanya menjadi sama, menjadi satu. Nah, itu yang menjadi dasar untuk membangun kesatuan di dalam keberagaman. Jika semua punya fokus hidup kudus dan takut cacat, maka akan tidak terpengaruh dengan hal-hal yang terjadi. Dalam hal ini, penyembahan berhala di kuil Artemis atau praktek-praktek ilmu gaib dan astrologi. Seperti itu. Nah, itu hal yang pertama. Artinya di dalam membangun keberagaman di dalam komunitas kita, di dalam kota-kota di mana alumni kita berada, atau kita semua berada, hal yang pertama yang harus kita bangun adalah mengingat kembali panggilan kita. Panggilan di mana Tuhan menempatkan kita di kota-kota di mana kita ada. Artinya kita ada di situ supaya hidup di dalam kekudusan, takut cacat, dan bagaimana bisa menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kita, di kota-kota kita. Jadi itu yang menjadi dasar pemikiran, motivasi hati kita untuk bagaimana bisa bersatu, membangun, bekerja sama dalam rangka pencapaian amanat Allah. Lalu dengan cara di ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Untuk membangun kesatuan, maka dibutuhkan 4 poin, 4 karakter ini. Rendah hati, lemah lembut, sabar, kasih. Memang yang menjadi tantangan untuk membangun kesatuan adalah kerendahan hati. Ketika ada kesombongan, maka pasti ada perpecahan. Tapi ketika ada kerendahan hati, maka di situ ada kesatuan. Dan saya belajar bahwa ketika saya menyombongkan diri, maka pasti ada perbedaan. Ada potensi-potensi yang bisa terjadi perpecahan. Tetapi ketika saya merendahkan diri, mematikan egois dan mau membangun komunikasi, hubungan, ya Tuhan akan menolong. Lalu dalam hal lemah lembut, sabar, juga kasih, artinya saling membantu. Di dalam komunitas, kasih yang diutamakan itu bagaimana saling melengkapi, saling membantu, saling mendukung. Jadi hal-hal yang terjadi di jemaat Korintus itu, di mana ada kesombongan, ada iri hati, di sini Paulus menekankan supaya itu dimatikan dan lakukan atau punya kerendahan hati, punya kelemah lembutan, sabar, dan juga kasih. Nah, di ayat yang ketiga dikatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ada kata yang menarik di sini dikatakan, dan berusahalah. Artinya yang saya renungkan di sini bahwa untuk memelihara kesatuan roh di dalam satu komunitas itu butuh usaha. Ketika saya tidak berusaha untuk menjaga kesatuan roh dengan Tuhan melalui hubungan pribadi yang dalam dengan Tuhan, maka itu akan mempengaruhi hubungan saya di dalam komunitas. Jadi untuk menjaga kesatuan roh, saya harus bayar harga, harus berusaha untuk memelihara itu, supaya dia tetap menyala, dia tetap terbakar, supaya api itu tetap membakar hati, dan itu akan menyebar ke komunitas seperti itu. Tapi kalau tidak berusaha untuk memelihara, maka pasti itu akan berdampak di dalam komunitas. Komunitas akan menjadi dingin, komunitas akan menjadi acuh tahu,
ya masing-masing jalan sendiri, tidak tahu um, mau kemana. Jadi di sini sangat dibutuhkan kerendahan hati untuk bisa terus memiliki semangat memelihara kesatuan rohani. Artinya ada usaha untuk itu. Poin yang keempat, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pendirian Kristus. Hal ini memberi pesan bahwa setiap orang punya karunia, punya potensi yang berbeda. Dengan demikian, tidak bisa kita memaksakan untuk melakukan hal yang sama. Bisa jadi Tuhan bekerja di dalam satu orang atau satu pribadi bisa melakukan satu tujuan tapi dengan cara yang berbeda. Namun yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana supaya kita tetap satu roh, satu pergerakan yang digerakkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Karena kalau digerakkan oleh keinginan kita dengan asumsi akan mendapat pengakuan atau validasi, maka itu hancur. Jadi di bagian yang keempat ini memberikan penekanan bahwa harus sadar bahwa karunia potensi masing-masing orang itu beda. Tapi itu ada untuk apa? Untuk memajukan Injil. Seperti yang tadi di bagian pertama dijelaskan. Dengan demikian juga ini menjadi eh, hal baru. Artinya bagi saya memandang bahwa setiap orang Tuhan akan bekerja. Tuhan akan mengaruh dalam hati mereka supaya apa yang Tuhan ingin pakai lewat lewat orang-orang dalam komunitas itu yang terjadi sesuai dengan kebenaran Tuhan. Jadi bagian saya bagaimana supaya menjaga kesatuan roh itu dengan mendoakan setiap orang yang ada dalam komunitas itu supaya mereka punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Karena dengan hubungan yang kuat dengan Tuhan, roh itu akan menyala. Dan kalau roh itu menyala, maka pergerakan kita sama. Meskipun dengan metode yang berbeda, tapi pasti seluruh tempat akan dibawa kerajaan Allah. Lalu yang terakhir, di bagian ini adalah memberikan pemahaman bahwa semua yang Tuhan berikan, ini konteksnya ada rasul-rasul, ada nabi, ada guru, ada penginjil, itu tujuannya untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah satu pemahaman, satu tujuan bahwa tujuannya untuk melengkapi semua orang supaya mereka semakin mengenal Kristus, semakin bertumbuh di dalam Kristus. Itu. Nah, memang di bagian membangun kesatuan, hal yang paling menantang itu adalah di bagian poin yang kedua, yaitu hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan tunjukkan kasihmu dalam hal saling berbagi. Artinya ini berkaitan dengan karakter. Di Amsal 27 ayat 17 dikatakan, bisi menajamkan bisi, orang menajamkan sesamanya. Orang menajamkan sesamanya itu, dia semakin kuat di dalam karakter Kristus ketika dia ada di dalam komunitas. Kalau dia hidup sendiri, hidup di luar, dia punya karakter itu tidak akan bertumbuh, tidak akan diasah. Jadi di dalam komunitas inilah karakter-karakter itu akan diasah, akan dipertajam. Dan tadinya susah sekali untuk rendah hati, susah sekali untuk menerima, susah sekali untuk pergi dan minta maaf. Tetapi di dalam komunitas, oleh pertolongan Roh Kudus, itu akan menolong untuk bagaimana rendah hati, bagaimana bisa dengan lemah lembut menyampaikan, tidak cepat emosi, tidak cepat respon. Di dalam tanggung jawab saya yang diberikan di kantor,
karena berhadapan dengan masyarakat yang masyarakat luas, dan itu selalu eh, setiap hari itu atau setiap ya beberapa jam itu ada saja yang memberikan informasi, dan tanpa sadar itu juga seperti memberikan dampak kepada saya untuk cepat marah, cepat emosi, cepat orang bilang cepat naik darah gitu. Karena setiap kali dibilang sama saja untuk eh, kasus-kasus yang saya hadapi. Nah, dari bagian ini saya melihat bahwa Tuhan, ini apa apa yang Tuhan mau bagi saya dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan ini. Dari bagian ini Tuhan ingin memberikan pesan kepada saya bahwa ada hal yang harus kamu kerjakan melalui tanggung jawab yang uh, diberikan. Dan lewat tanggung jawab itulah maka karakter ini akan diasah, akan dibentuk supaya semakin serupa dengan Kristus. Nah, langkah praktisnya kira-kira bagaimana supaya hal-hal yang tadi itu kita bisa lakukan. Kita lihat, kita belajar dari 2 Tawarikh 29 tentang Raja Hizkia. Di Tawarikh 29 ayat 5 dikatakan, katanya kepada mereka, dengarlah hai orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu, keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Jadi ini konteksnya, Raja Hizkia ketika dia mendapat mandat sebagai raja, maka hal yang pertama yang dia lakukan adalah mengumpulkan orang Lewi, lalu kemudian bagaimana kembali memulihkan rumah Tuhan. Karena raja-raja sebelumnya itu mereka telah menyimpan, mereka telah berbalik dari itu. Jadi yang dia lakukan adalah dia kumpul semua orang Lewi dan dia bilang, kuduskanlah dirimu, kuduskanlah rumah Tuhan. Penerapan praktis yang bisa kita lakukan untuk membangun kesatuan di dalam komunitas kita adalah kuduskanlah dirimu. Mohon ampun untuk setiap dosa. Mungkin ada kesalahan, mungkin selama ini terlalu sombong, terlalu angkuh, sampai-sampai itu berdampak kepada komunitas, datang ke hadapan Tuhan, minta ampun, dan kuduskanlah dirimu. Lalu membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan. Karena apa? Yang tadi, bagaimana memelihara kesatuan roh. Kesatuan roh itu hanya bisa dipelihara ketika roh kita juga terpelihara dengan Tuhan. Ketika saya bisa tetap konsisten menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan, itu akan memberikan dampak kepada komunitas. Tapi kalau saat itu saya naik turun, maka pasti itu akan berdampak kepada komunitas. Komunitas akan menjadi lemah karena ya saya sendiri juga tidak memberikan dampak. Lalu yang kedua yang saya lihat di ayat yang ke-20, ayat yang ke-11, anak-anakku sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Ayat 15, mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan dirinya. Kemudian mereka datang menurut perintah raja, sesuai dengan firman Tuhan, lalu mentahirkan rumah Tuhan. Maka pagi-pagi Raja Hizkia mengumpulkan pemimpin-pemimpin kota dan pergi ke rumah Tuhan. Nah, jadi setelah Raja Hizkia mengumpulkan orang Lewi, yang pertama dia lakukan adalah dia membesarkan hati dan ingin menyatakan kepada mereka bahwa ini loh, kalian itu memang sudah dipilih untuk melayani rumah Tuhan. Jadi sekarang mari kalian lakukan lagi. Memang pada zaman dulu, pada saat pemerintahan raja-raja sebelumnya, kalian seperti tidak dianggap lagi. Kalian seperti tidak diberikan kesempatan lagi. Karena memang mereka sudah lupa Tuhan.
sekarang ini saatnya untuk kembali lagi fokus kepada pekerjaan Tuhan, kembali lagi sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Nah, hal yang kedua di sini yang dilakukan ini ada inisial PK dan AK itu artinya pemimpin komunitas maupun anggota komunitas. Bagaimana membangun komunikasi yang terbuka antara pemimpin komunitas dengan anggota komunitas, bisa menyatakan, bisa terbuka apa yang tidak suka, apa yang suka, apa yang harus dilakukan, dan saling menguatkan, saling membesarkan hati satu dengan yang lain. Karena dengan demikian, maka akan ada kesatuan roh di situ, sehingga ada kegerakan yang sama untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, di ayat 15 di situ dikatakan mereka mengumpulkan saudara-saudaranya. Artinya, yang imam-imam tadi itu mereka panggil juga yang lain. Begitu. Jadi di sini ketika ada kunjungan, ada komunikasi, maka itu akan berdampak bagaimana untuk bisa mengajak juga alumni-alumni yang lain, anggota-anggota yang lain yang belum terlibat, atau mungkin yang merasa sudah jauh, atau mungkin merasa, aduh, kayaknya saya tidak layak lagi. Tapi dengan melakukan kunjungan, itu akan membawa dampak secara psikologi bahwa saya telah diterima, apa yang lalu biarlah berlalu, sekarang mari kita sama-sama bergerak bersama, maju bersama untuk memajukan Injil kerajaan Allah. Dan maka pagi-pagi Raja Hizkia mengumpulkan pemimpin-pemimpin. Jadi Raja ini dia kumpulkan semua orang-orang yang punya potensi itu, yang punya kewenangan, yang punya otoritas, untuk sama-sama, untuk apa? Baik Allah, mempersembahkan korban dan memuji-muji Tuhan di bait Tuhan. Karena itulah hal pertama yang Raja Hizkia buat, mengumpulkan, menggerakkan semua orang itu datang kepada Tuhan. Jadi hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah menggerakkan komunitas datang kepada Tuhan lewat kunjungan, komunikasi, dan disitulah ada interaksi dan saling mendukung satu dengan lain. Lalu yang terakhir, di poin yang ketiga, dikatakan, tetapi jumlah imam terlalu sedikit, sehingga mereka tidak sanggup menguliti semua korban bakaran. Oleh sebab itu, saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai. Dan sampai para imam menguduskan dirinya. Sebab orang-orang Lewi itu lebih bersungguh-sungguh menguduskan dirinya daripada para imam. Nah, konteksnya ini, ketika prosesi pembakaran korban, baik korban penghapus dosa, korban bakaran, itu semua selesai. Lalu orang-orang Israel itu datang membawa korban. Nah, korban yang dibawa itu sangat banyak, banyak sekali, sampai-sampai tidak bisa dikuliti oleh imam. Makanya orang-orang Lewi yang tadi di ayat 15 itu, mereka kumpul saudara-saudaranya itu, mereka bekerja sama untuk bagaimana bisa mempersiapkan korban bakaran, lalu prosesi pembakaran korban itu dilakukan. Nah, hal menarik di sini yang saya belajar adalah ketika semuanya bekerja sama untuk menjangkau jiwa, punya pemahaman yang sama, bahwa kita bekerja untuk Tuhan, kita melayani untuk Tuhan, tidak ada unsur-unsur validasi di situ, maka akan ada banyak jiwa yang dipanggil, yang ditarik oleh Allah. Oleh anak kita semua satu hati, oleh anak kita semua satu pemahaman, bahwa hanya Kristuslah yang kita beritakan dan bukan diri kita. Demikianlah firman Tuhan yang dapat disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Om Budi. Terima kasih untuk Om Jeremy yang sudah boleh menyampaikan firman Tuhan bagi kita di hari ini. Selanjutnya Bu dan Usi, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab.
Mungkin ada Bapak Usi dan Bu yang mungkin ada yang kurang paham atau yang ingin ditanyakan, atau kalau memang tidak ada pertanyaan tapi kalau mau ingin berbagi, disilakan. Waktu kita masih banyak, jadi orang pepatah bilang malu bertanya juga kan sesat di jalan toh. Jadi kalau memang ada yang kurang paham, silakan bertanya supaya bisa dijelaskan oleh Om Jeremy. Silakan Bu dan Usi, kalau memang secara lisan tidak bisa, bisa Bapak Ibu, Ibu dan Usi bisa chat aja di kolom obrolan, biar saya meneruskan pertanyaannya kepada Om Jeremy. Kalau malu, tapi kalau saya malu ya sampaikan saja. Silakan Bu dan Usi, kalau saya bertanya kita simpulan ya, mesti harus ada yang bertanya. Kalau tidak kita tetap sampai Tuhan datang kedua kali ini. Begitu. Silakan Kalau Bu dan Usi. kalau pertanyaannya chat, dan ini namanya chat saya. Ya. Silakan Bu dan Usi-Usi. Oke, kalau memang masih berpikir, saya buka saja juga supaya maksudnya biar seru lah. Kita punya ini karena materinya bagus. Om Jeremy, saya mau tanya tuh begini, Om Jeremy. Apa yang tadi Om Jeremy sampaikan, saya paham, mengerti, sungguh dan terima kasih untuk hal itu. Cuma ada yang mengganjal di saya punya pemahaman tentang keberagaman nih Om Jeremy. Eh, Contoh kecil, kadang dalam keberagaman kita, khususnya dalam hal pendapat, kadang kita memberikan satu pendapat dan kepada kita pun satu komunitas. Tetapi menurut pendapat yang misalnya contoh saya berikan, ada pendapat yang dia bersifat prinsip. Apakah pendapat prinsip itu contoh misalnya yang memang saya lihat, oh ternyata dalam firman Tuhan, oh ketong harus lakukan A, B, C, dan D. Tetapi karena berpikir tentang keberagaman, di mana ketong harus saling menerima di dalam kasih dan kerendahan hati, akhirnya ketong jadi orang yang bisa menjadi orang yang berkompromi. Akhirnya ketong mau menyampaikan prinsip, tapi karena ketong kompromi dengan dasar pikir, oh yo kan harus ada kasih kerendahan hati dan saling menghargai, akhirnya ketong tahan menyampaikan pendapat itu. Pertanyaannya bagaimana caranya supaya pendapat yang saya sampaikan ini itu bisa diuji bahwa oh yo ternyata pendapat ini betul-betul berasal dari Tuhan. Karena kadang-kadang mengelola keberagaman dalam komunitas ini gampang-gampang susah. Kadang ketemu mungkin saling menghormati, tapi sebenarnya ini prinsip yang harus disampaikan. Walaupun mungkin agak keras, tapi ini harus disampaikan Om Jet. Itu yang ingin saya tanyakan untuk buka atau punya sesi tanya jawab di saat ini. Terima kasih Om, waktu saya kembalikan. Terima kasih Om Rudi. Pertanyaannya susah ya. Ya, Om Rudi. Yang di poin yang tadi eh kita bahas tentang bagaimana menjaga atau membangun kesatuan itu, di poin yang kedua itu berkaitan dengan karakter, ada kerendahan hati, ada sabar, ada lemah lembut, ada kasih. Nah, selanjutnya itu kan ada tentang memelihara kesatuan roh. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa untuk menjaga kesatuan roh itu dibutuhkan usaha. Nah, usaha di sini adalah usaha bagaimana supaya kita punya orangnya satu frekuensi, jadi tetap terjaga. Nah, lewat hubungan yang kuat dan dalam dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita kepekaan. Ketika hal itu bertentangan dengan prinsip firman Tuhan, maka sebagai saudara dalam Tuhan, kita wajib memberikan masukan atau nasihat. Kalau itu sudah menyimpang dari prinsip kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau hal itu bukan sesuatu yang prinsip, yang hanya soal, ya, istilahnya mempersoalkan hal yang bukan berdampak. Artinya itu bisa apa namanya kita abaikan. Tapi kalau itu sudah berkaitan dengan prinsip, ya kita harus menyatakan itu. Nah, Tuhan juga memberikan, Tuhan Yesus menyampaikan juga ketika
merasa ini konteksnya kita punya masalah dengan orang ya. Kalau masalah dengan orang kan harus panggil, harus itu kan. Nah, di dalam komunitas, ketika hubungan kita benar dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepercayaan kepada kita bahwa kalau kita menyampaikan itu, apakah berdampak kepada komunitas? Kalau itu berdampak kepada komunitas, sedangkan orang ini dia punya prinsip yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan kebenaran firman, maka mungkin kita bisa bicara dengan orang itu saja. Karena ini berkaitan dengan prinsip tadi. Dengan kita mempertimbangkan komunitas itu. Yaitu. Jadi apa yang kita rasa itu, ini kayaknya salah nih, nggak boleh. Sudah kamu bicara, Bu, bisa saya terluka, mesti saya terluka, kayaknya tadi tuh, mesti kayaknya menurut dia tuh gini, 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 gini. Karena menurut firman Tuhan, karena kan prinsip tuh, kalau prinsip itu berarti kaidahnya kan firman Tuhan. Karena menurut firman Tuhan tuh, kayaknya harus gini deh. Gitu, gitu. Nah itu. Sehingga dalam komunitas itu tetap terjaga, tapi apa yang kita apa namanya kurang enak tuh, yang mengganjal tadi tuh sudah tersampaikan begitu. Nah, tapi memang tadi di bagian keempat harus berusaha menjaga kesatuan roh. Jadi ini peran dari semua. Bagaimana supaya komunitas itu istilahnya tetap menyala, maka semua juga harus menyala. Artinya menjaga kesatuan roh dengan Tuhan. Nah, itu mungkin Om Rudi kiranya itu menjawab. Ya, Oh, silakan Kak Om Jen. Jeremy, terima kasih untuk penjelasannya dan puas. Karena kau tuh di Papua tuh, jadi harus bilang puas. Untuk kalau simpon nanti Papua bahaya nih. Oke, Bu dan usia lain silakan, silakan. Dari Papua sudah tanya, coba dari Maluku, Maluku Utara silakan. Kalau Sentanya berarti semua aman ya, Ini semua ada dalam pertanyaan kontrol. di chat Om Rudi. Oh ada kah? Iya. Coba saya Tapi lihat dulu ini Om. juga Usi Jen ada mau tanya. Usijen, ada Usijen tanya itu. Oh siap, silakan Usijen. Suaranya Usi belum kedengar, masih mute suaranya. Oke, mungkin sambil menunggu Usijen, setel Usijen pun suara dulu. Saya bacakan satu pertanyaan Om Jeremy dari Om Fritz dan Usi Ebi. Pertanyaannya, bagaimana praktisnya bisa sabar dan tidak cepat marah? Seperti contoh, hidupmu bisa keluar dari ruwetnya tugas dan tanggung jawab di dunia pekerjaan. Silakan Om Jeremy. Ya, terima kasih Om Wis untuk pertanyaannya. Ya pasti itu di dunia sekuler ini berhadapan dengan keanekaragaman orang. Dari segi segala macam itu aneka ragam sebenarnya itu. Nah, yang yang kita lakukan adalah yang pertama tuh tentu hubungan yang dalam dengan Tuhan. Lalu yang kedua, kita tenang. Artinya ketika berhadapan dengan orang itu kita harus bisa tenang dulu. Nah, kemudian setelah tenang, di dalam tenang itu kita berdoa supaya Tuhan kasih mereka kekuatan untuk memahami apa yang sedang terjadi, lalu kemudian memberikan kepada mereka hikmat untuk bisa menghadapi orang itu. Nah, kalau sudah tenang, kemudian yang mereka alami itu ini langsung prakteknya saja. Jadi ada satu uh, juru parkir
karena memang diberikan tanggung jawab untuk lihat tukang-tukang parkir di kantor. Nah, orang ini nih selalu apa naik ke kantor terus, jadi dalam kurun waktu 2 4 hari begitu naik ke kantor untuk minta gratis, minta ini. Nah, sementara setorannya itu tidak sesuai dengan target yang kita tetapkan. Jadi itu bikin satu sisi bikin emosi. Jadi hampir semua orang tuh sudah bicara ke orang ini. Nah, yang kita lakukan, oh orang ini dia kebiasaan. Jadi ketika dia naik ke kantor, kita langsung eh, tarik dia sendiri, lalu kemudian di dalam apa kuatnya emosi untuk marah ini, kita langsung berkomunikasi bukan kepada apa yang dia sebenarnya butuh. Jadi kita tanya ke dia, bagaimana hari ini tadi eh, apa namanya kondisi bagaimana makan bagaimana gitu. Jadi akhirnya percakapan kita tuh bukan kepada apa yang dia mau. Baru setelah itu baru kemudian saya masuk untuk menyampaikan begini loh. Harusnya tuh ini. Seperti itu. Jadi Om Luis, kita sampai sekarang tuh masih bergumul dalam hal bagaimana bisa menahan emosi. Begitu. Apalagi eh, hampir setiap hari itu di pasar. Kalau di pasar tuh pasti ada apa dengan agama manusia dengan dia punya segala macam. Tapi di situ juga eh, apa menjadi arena latihan bagi kita untuk bagaimana bisa mengendalikan kita punya emosi, kemarahan, sambil kita tahu bahwa satu-satunya yang bisa menolong kita hanya Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa memberikan kesabaran, ketenangan, dan hikmat. Gitu. Karena ada satu kondisi juga di mana hal itu memang eh, hampir kita apa ya, unjuk-unjukkan lah. Tapi di dalam luapan kemarahan itu akhirnya waktu kita marah, orang tidak mengerti kita secara apa. Artinya dalam keadaan begini saya orang mau mengerti apa yang kita bicara juga setengah mati. Nah waktu kita marah, itu kan sama sekali tidak mengerti ini, wajar kan bicara apa ini. Orang nggak mengerti. Nah, itu. Jadi dari situ juga apa seperti Tuhan mau memberikan pelajaran kepada kita juga untuk kalau kau marah, orang nggak mengerti apa yang kau bicara. Jadi supaya kau mengerti, tenang, doa, lalu sampaikan. Nah itu pas orang mendengar, orang mengerti. Nah itu yang apa membangun mereka punya konsep berpikirnya seperti itu. Itu Om Luis, terima kasih. Ya, terima kasih Om Jermy mewakili Om Riz. Silakan Usi James. Ya, selamat hari Minggu, teman-teman. Om Jamie, terima kasih untuk berkat firman Tuhan di siang Selamat ini. hari Minggu, ya. Beta mungkin sharing saja, lalu mungkin dari sharing beta mungkin Om Jamie bisa kasih masukan atau kasih saran sebagai pemimpin. Beberapa waktu kemarin, beta sebenarnya hampir sama dengan Budi ya, soal komunitas. Dan ini komunitas teman-teman pelayanan. Beta sih bisa sebutkan pelayanan di mana, tetapi dalam teman-teman pelayanan yang dapat dipercaya. Tetapi beta merasa bahwa sebenarnya memang beta belum melakukan dari hati ke hati dalam hal yang tadi Om Jimmy bilang bahwa kita harus panggil 4 mata dan bicara. Nah ini kan kita sudah terpisah karena apa masing-masing punya pekerjaan dan kita hanya bisa ketemu di grup. Jadi ada satu waktu di mana beta merasa bahwa ini orang ini nih seperti dia mungkin tidak suka beta. Ini katong dalam konteks kami
sudah dalam Tuhan, sudah terima Kristus, sudah belajar firman Tuhan, tetapi masih ada seperti itu. Itu perasaan beta mungkin. Beta merasa seperti tapi itu beberapa kali terjadi. Dan itu beta seng enak. Dan di satu titik beta akhirnya mengambil keputusan untuk keluar dari grup itu tanpa bilang apa-apa, tanpa kasih tahu ke siapa-siapa. Nah, beberapa waktu ini baru beta kasih tahu ke satu teman. Beta bilang beta, oh apa ya? Kadang-kadang beta merasa bahwa oh karena mungkin beta pun teman hidup bukan dalam pelayanan. Jadi kalau apa namanya, mungkin beta maksudnya itu yang beta merasakan ya. Oh jadi kayaknya kita dipandang tidak terlalu baik gitu, gitu. Jadi eh kadang itu merasa kayak tidak tenang. Nah, beta beta mengambil eh, inisiatif untuk keluar dan memang sebelum beta itu ada beberapa teman yang keluar tapi tidak kasih tahu apa sih masalahnya di situ. Nah, beta kalau yang beta lihat itu kayak kayak ada ketersinggungan yang sering dibicarakan. Nah, katong ini sudah bertumbuh dalam Kristus. Kenapa sih masih ada seperti itu? Kalau oke, kalau di luar Kristus, di luar Kristus dalam artian gini, kayak pelayan di gereja. Nah, itu mungkin hal yang wajar. Tapi kalau kita sudah ada dalam Tuhan, apalagi kita sudah bertumbuh lama dan ada seperti begitu harusnya itu disampaikan, jangan disimpan. Nah, mungkin kita juga salah karena kita yang langsung apa namanya menyampaikan atau mungkin kita japri gitu kan. Beta memilih untuk keluar karena beta minta maaf beta kalau marah agak 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 beda gitu. Jadi eh beta lebih ini ke Tuhan lah, maksudnya lari ke Tuhan dan membatasi diri dari orang-orang seperti itu. Yang itu yang beta sangat maksudnya ada beberapa orang di dalam pelayanan sih seperti itu. Yang ketong yang bagi beta sendiri beta nyaman dalam pelayanan tapi ada satu dua orang yang beta sering tahu ya, mungkin ada masalah pribadi atau apa dengan beta, atau mungkin ada penilaian apa, gitu. Jadi kadang-kadang, ya tadi tapi yang beta mau renungkan dari firman Tuhan yang Bu bagi tadi, yang Jimmy bagi tadi, bahwa kadang-kadang juga beta harus introspeksi diri, mungkin beta juga sombong, atau beta tidak rendah hati, kita merasa beta lebih baik dari orang-orang itu. Jadi itu yang kayak membesarkan hati bahwa beta juga harus benar-benar datang ke Tuhan, minta ampun, lalu tapi beta kayaknya agak sulit untuk menyelesaikan. Mungkin beta akan membatasi membatasi mereka dalam hal komunikasi atau ya untuk hal-hal yang bersifat komunikasinya. Tapi kalau untuk komunitas ya biasa-biasa aja. Kalau beta sih, nah itu ada satu teman yang beta sudah bagikan tentang ini dan itu memang cukup membuat beta akhirnya beta beta berpikir begini, Om Jimmy dan teman-teman, beta juga pergumulan cukup berat. Jadi beta memikirkan untuk beta lalu mau mencampuri hal-hal yang terlalu penting dalam hidup, mendingan beta punya hubungan dengan Tuhan saja yang baik. Kalau untuk orang-orang yang toksik seperti begitu, yang sudah dalam Kristus tapi seperti begini, mendingan beta yang cut dari awal gitu. Itu sih dari beta kalau memang ini, tapi itu yang beta rasakan. Beta saya tahu apakah teman-teman yang lain merasakan seperti yang kata mengalami seperti ini. Tapi inilah keberagaman. Jadi harus menyampaikan apa yang memang mungkin dari beta seperti itu. Terima kasih Yang Jim. Ya, terima kasih Usijen. Om Jeremy, silakan tanggapi curhatannya Usijen. Terima kasih si Jen. Eh, mungkin ada Omnus bisa menambah mungkin Bu juga bisa menambah. Ya, yang pertama tuh prinsip firman Tuhan tuh ketika ada masalah sesuatu, bagaimana bisa mengkomunikasikan itu. Nah, di titik itulah kita ya apa, dibentuk yang tadi tuh Amsal 27:17.
misi menenangkan misi, orang menenangkan sesamanya. Nah, memang itu hal yang sulit karena itu berkaitan dengan kita punya, bisa dikatakan kita punya eh, rasa, rasa yang kita apa namanya, eh, rasa yang kita rasakan lah gitu. Nah, di dalam komunitas yang dalam notabene itu sudah ada di dalam Kristus, justru hal-hal seperti itu yang muncul gitu. Yang dalam pemahaman kita tuh, oh, kalau orang dalam Kristus kan berarti aman gitu. Dan semua kan ini, tapi justru disitulah kemuliaan kita diuji, kemuliaan kita tuh dibentuk di situ. Artinya eh, eh, mungkin sikap ke sesama dalam level satu kelompok PA satu itu bisa apa adanya. Tapi kalau kakak-kakak di atas atau pemimpin, nah itu pasti penuh dengan orang bilang kamuflase gitu. Nah, komunitas ada itu menjadi tempat di mana kerendahan hati, kesabaran, kelemah lembutan itu dibentuk. Tidak ada cara lain untuk murid Kristus itu dia rendah hati, dia sabar, dia lemah lembut ketika dia tidak tergabung di dalam komunitas. Itu pasti tidak akan terbentuk di situ. Justru dia ada di situ supaya hal itu bisa terbentuk. Nah, pasti itu hal yang sulit. Karena itu satu-satunya, ya, bukan satu-satunya, hal yang harus kita lakukan adalah datang di hadapan Tuhan dan bagaimana menyampaikan itu di hadapan Allah. Tuhan sebenarnya beda paling bingung orang itu. Orang ini kenapa ya? Setiap kali ketemu dan beda kita begini. Tuhan, itu kita hati Tuhan. Dan kita sulit untuk mengampuni. Karena memang kekuatan untuk mengampuni itu bukan berasal dari kita, tapi itu dari Kristus. Dan seperti firman Tuhan katakan, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Jadi ketika kita minta kepada Tuhan, Tuhan, berikanlah kepada saya kekuatan untuk mengampuni orang, Tuhan pasti beri. Karena firman Tuhan bilang, berilah, mintalah, maka kamu akan mendapat. Memang bicara ini gampang, tetapi dalam prakteknya pasti akan bergumul. Itu pun yang saya alami. Bergumul. Tapi bagi waktu mempersiapkan materi ini, tidak ada cara lain. Datang kepada Tuhan. Kita harus berkemenangan. Bagian ini, kita harus menang. Kita tidak boleh kalah. Nah, memang di sini yang dibutuhkan adalah waktu, proses untuk bagaimana bisa mengembalikan lagi. Tapi intinya apa yang dirasakan itu harus disampaikan. Karena dua-dua, Jen sama temannya ini kan di dalam Kristus kan murid Kristus. Artinya prinsip tentang kebenaran firman kan sudah tahu. Nah, tinggal bagaimana berdoa supaya meminta kekuatan dari Tuhan untuk bisa eh, apa namanya melakukan hal ini. Kami secara keluarga beberapa waktu eh, yang lalu juga mengalami hal yang sama. Dan kami sendiri berjuang bagaimana bisa menyelesaikan itu sesuatu yang ada di dalam hati dan itu harus diselesaikan. Dan ketika berdoa dan apa namanya Tuhan bukakan dan Tuhan memberikan kekuatan, akhirnya bisa terselesaikan seperti itu. Jadi yang ingin saya bagikan di sini bahwa tidak ada area lain selain komunitas Kristen
di mana kita punya karakter itu dibentuk di situ. Gitu. Karena pemahaman kita kan, ah, masuk sama-sama PA, sama-sama umum, masa masih begitu-begitu. Nah, itu akan muncul supaya hal itu dipotong, dipangkas. Gitu. Ya mungkin ada tambahan kan dari Om Nus atau Multi, silakan. Karena topik kayaknya dia melasuk sampai ya sumsum jadi. Sudah jelas kah tanya Usijen? Kayaknya sudah jelas. Ya, oke. Kalau tidak ada tambahan dari Om Nus sama Bu, Usijen aman ya? Sudah jelas Ya, Usi? siap, Ya, siap. kita mendoakan semoga Tuhan tolong Usi supaya setelah ini langsung hubungan jadi baik dengan teman-teman. Toh? Mantap Usi. Terima kasih untuk kejujurannya. Silakan Om Hadi, kita kembali lagi ke Papua. Ya, Silakan Om Hadi. terima kasih Bu Jeremy. Saya bersyukur sekali firman hari ini. Dan saya merenungkan yang tadi dikatakan terkait dan menara kalau kita lihat di Kejadian 11 tentang Menara Babel, sebenarnya kita di awal itu seharusnya sebelum Menara Babel kita semua satu bahasa. Kalau tidak ada Menara Babel kita semua satu bahasa. Tapi kalau kita lihat baca semua yang dibutuhkan untuk mendirikan Menara Babel semua ada. Tujuan, organisasi, semuanya lengkap. Tapi saat Tuhan menyerahkan bahasa menjadi banyak, akhirnya semua tujuan-tujuan itu tidak tercapai. Kenapa Tuhan? Jadi Tuhan yang melakukan perbedaan itu sebenarnya Tuhan yang buat, terutama bahasa itu. Tapi kenapa Tuhan pecahkan? Karena kesombongan. Jadi kesombongan itu membuat Tuhan akhirnya memecahkan bahasa mereka sehingga mereka tidak bisa mendirikan Menara Babel. Dan ajaibnya pas Pentakosta, Roh Kudus datang, dia membuat orang-orang berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Dan itu menunjukkan bahwa perbedaan bahasa itu bukan suatu masalah karena Roh Kuduslah yang membuat, dia akan membuat kita satu kembali. Intinya saya pikir satu roh seperti yang Ibu Jeremy, dan kita rendah hati. Ya, rendah hati itu salah satu yang membuat kita bersatu. Terima kasih. Ya, terima kasih Om Hadi. Izin Om Jer, ini sifatnya Om Hadi berbagi. Jadi tidak membutuhkan tanggapan atau penjelasan dari Om Jeremy. Iya. Ya, bagaimana Om Jeremy? Tangan saya. Oh, siap Om Jeremy. Iya, Bu dan Usi, ini saya lihat di jam, kita masih punya waktu sekitar 20 menit. Dan saya pikir kalau memang masih ada lagi, saya kasih satu terakhir. Kalau masih ada, tapi kalau yang ada lagi, berarti tanda-tandanya kita memahami semua tentang keberagaman ini. Oke, tidak ada lagi. Kalau tidak ada, izinkan saya ada kesimpulan yang sebenarnya saya catat dari apa yang disampaikan oleh Om Jeremy. Ada 3 poin. Yang pertama, bahwa keberagaman berasal dari Allah, yang dipakai Allah untuk kemuliaannya. Yang kedua, keberagaman akan menjadi kekayaan iman yang saling melengkapi di dalam komunitas jika kita fokus pada Kristus dan firman-Nya. Yang terakhir, keberagaman akan menjadi ancaman dan perpecahan jika tidak ada kasih, kerendahan hati, dan kesabaran. Itu kesimpulan yang saya tangkap dari penjelasannya Om Jeremy. Semoga hari ini apa yang disampaikan oleh Om Jeremy dan juga penanya-penanya atau yang tadi berbagi, itu juga bisa saling mengingatkan, menguatkan kita semua untuk tetap menjaga keberagaman hanya untuk satu tujuan, yaitu kemajuan Injil. Sebelum Om Jeremy tutup di dalam doa, saya kembalikan dulu kepada Om Nus untuk masuk dalam ruang informasi. Mungkin ada beberapa hal yang mau disampaikan. Silakan Om Nus. Potong foto dulu Kak Pak ya? Oh boleh Om Nus, siap. Ya Bapak, Bu dan Usi, seperti biasa, tunjukkanlah wajah-wajah. Tapi jangan wajah lapar, karena saya kayaknya tanda-tanda sumakan ini kayaknya. Wajah-wajah kenyang supaya kita foto bersama.
On cam semua. Oke, kalau sudah saya pandu, silakan. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi angka jempol. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan Om Nus. Baik, terima kasih Bu Rudi. Terima kasih Om Jermy untuk firman Tuhan yang sangat menyegarkan hati kita di sore ini, sekaligus mengoreksi hati kita. Semoga di tengah keberagaman kita di Regional 5, kita tetap berusaha untuk menjaga kesatuan demi kemajuan Injil di Regional 5. Terima kasih Bu Rudi sudah menyiapkan hati kita semua untuk menikmati firman Tuhan di siang hingga sore ini. Puris dan teman-teman alumni, terima kasih untuk kerjasama yang baik sehingga kegiatan rili kita bisa berjalan dengan baik. Teman-teman semua, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan saja. Yang pertama, bahwa seperti yang teman-teman kita semua tahu, bahwa oleh karena kemurahan Tuhan, Buti dan Usi akhirnya terpilih di periode yang baru ini sebagai Dirnas. Di periode 2026 dan sampai 2031. Di struktur yang baru ini juga ada beberapa teman alumni yang kemudian masuk juga dalam struktur kepemimpinan. Salah satunya juga Beta termasuk sebagai tim pimpinan nasional, dan ada juga teman-teman yang ada dalam tim forum, pimpinan forum maupun suprek. Artinya bahwa di periode yang baru ini kesempatan bagi kita Regional 5 untuk berkontribusi secara nasional itu semakin luas. Itu hal yang pertama, dan kemudian yang berikutnya bahwa tanggal 27 Juni itu akan ada serah terima untuk struktur yang lama dengan yang baru dilaksanakan di Jakarta. Dan karena itu sebagai bentuk dukungan kita, ada beberapa staf dan alumni yang sementara berdoa dan akan hadir dalam acara itu, serah terima di Jakarta. Di samping itu juga panitia meminta dari Regional 5 untuk nanti ada tarian pembuka, karena itu ada adik-adik dari mahasiswa pelayanan kampus Ambon beberapa akan mewakili untuk hadir dalam acara itu. Mewakili semua kita dari Regional 5 untuk hadir dalam acara serah terima di Jakarta. Karena itu teman-teman, mari kita sehati untuk mendoakan semua ini berjalan dengan baik. Biarlah acara ini berjalan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Kemudian yang kedua, teman-teman, di awal kepemimpinan periode yang baru ini, di bulan Juli sampai Agustus 2026, itu ada beberapa agenda, baik secara klaster, secara regional, secara suprek, regional maupun secara nasional, itu akan dilaksanakan di Regional 5. Yang pertama itu di bulan Juli, tanggal 7 sampai 10 itu ada retreat kampus, retreat umum Papua. Mari kita mendoakan agenda ini. Kemudian yang kedua, tanggal 13 sampai 16 Agustus, itu ada retreat kampus Regional 5. Dan kemudian tanggal 16 sampai 18 Agustus itu Institut Pengembangan Kepemimpinan dan Pelayanan. Itu akan dilaksanakan juga di Ambon. Dan yang terakhir itu di bulan Agustus juga tanggal 23 sampai 25 Agustus, ini agenda nasional, itu kegiatan Neflit akan dilaksanakan di Ambon berdasarkan pilihan peserta. Itu ada 51 peserta, dan sebagian besar memilih untuk kegiatan dilaksanakan di Ambon, dan itu tanggal 23 sampai 25 Agustus. Dan karena itu agenda-agenda ini baik di tahun ini maupun 5 tahun ke depan ini sangat butuh kerjasama dan dukungan kita semua, baik itu secara doa, daya maupun dana, sehingga kegiatan-kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Secara khusus untuk retreat kampus
Regional 5 ini baru pertama kali kita laksanakan retreat kampus regional dan dilaksanakan di Ambon dan itu pesertanya itu ada sekitar 300 peserta. Bersyukur untuk di setiap kota ada gerakan untuk mencari dana untuk peserta bisa hadir di sini. Dan ini memang sangat butuh dana yang cukup besar, teman-teman. Jadi panitia yang ketuanya itu Bu Doni Miru, sementara menyiapkan proposal yang nanti kemudian akan diedarkan untuk teman-teman alumni. Sekiranya itu teman-teman akan dapat itu bisa mendukung itu. Karena ada kekurangan dana dari perhitungan panitia, sehingga perlu dukungan dari kita para alumni untuk kegiatan retreat kampus tanggal 13 sampai 16 ini bisa berlangsung. Itu dua hal, dan yang terakhirnya teman-teman, kita akan ketemu lagi di ruang Zoom seperti ini dengan pembicara yang berbeda, yaitu akan dipimpin oleh Bung Reli Romon di bulan Agustus dengan topiknya memberi dengan murah hati untuk kemajuan Injil. Itu mari kita doakan sehingga di tengah keberagaman kita yang unik di Regional 5, semoga ini menjadi kekayaan sehingga kemajuan Injil di Regional 5 bangsa sampai ke bangsa-bangsa itu bisa terwujud. Terima kasih Bung Rudi untuk waktu yang diberikan. Kita kembalikan untuk Bung Rudi. Ya, terima kasih Om Nus untuk penyampaiannya. Dan Jernih sebelum berdoa, mungkin titip doa juga tadi penyampaian yang disampaikan oleh Om Nus. Agenda-agenda beberapa yang tadi disampaikan itu mungkin bisa bawa di dalam doa sekalian. Silakan Om Jernih, waktu dan kesempatan berikan. Mari teman-teman kita mengambil kata hadirat Allah. Bapa di surga, kami memuji Engkau. Kami berterima kasih untuk kesempatan sore ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bapa, tolong kami supaya dengan berbagai keanekaragaman, potensi, karunia, kompetensi yang telah Engkau anugerahkan bagi kami di Regional 5 ini, kami semua satu hati, satu pikiran, satu jiwa untuk memajukan Injil Kerajaan Allah di Regional 5 ini. Supaya semua orang, semua jiwa yang terlantar di Regional 5 ini dibawa ke kerajaan surga yang kami berdoa untuk semua pergulatan batin kami, Tuhan. Ketika kami mau menerapkan untuk bersatu di dalam komunitas, ada kesombongan, ada iri hati, kiranya Tuhan hancurkan itu. Dan Tuhan anugerahkan kepada kami kerendahan hati, kesabaran, kelemah lembutan, serta semua kami memiliki semangat yang sama untuk memelihara kesatuan roh, agar Roh Kudus yang ada di dalam hati kami semuanya menggerakkan kami untuk bergerak bersama memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mendoakan akan agenda-agenda yang akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan. Pertama-tama kami mau mengucap syukur Tuhan oleh karena kemurahan-Mu, Engkau telah memperkenankan Bu Uti dan Sujud sebagai pimpinan baru Nafila untuk periode yang baru di Tuhan. Tak lupa juga ada teman-teman yang menjadi bagian dalam tim kepemimpinan nasional maupun juga di komunitas-komunitas yang akan bekerja sama untuk memikirkan bagaimana kemajuan Injil di Indonesia ini, Tuhan. Kami tahu sungguh Tuhan bahwa ini pekerjaan yang besar, tapi kami percaya oleh karena kami punya Allah yang besar. Dan Allah yang besar itulah yang telah mencurahkan Roh Kudus kepada kami semua dengan kekuatan dan kendali daripada Roh-Mu. Kami sadar sungguh Tuhan bahwa apa yang akan kami kerjakan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan.
Kami berdoa untuk agenda baik untuk penyerahan atau serah terima staf tanggal 27 Juni nanti, supaya semua yang telah disiapkan, direncanakan, itu berjalan sesuai dengan yang sudah dipikirkannya Tuhan. Berbagai kebutuhan, dana, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Juga untuk kegiatan retreat di Papua tanggal 7 sampai 10, kemudian kegiatan retreat kampus tanggal 13 sampai 16, kegiatan IPKP tanggal 16 sampai 18 Agustus, juga Netflix tanggal 23 sampai 25 Agustus, semuanya di Ambon. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapak kami berdoa supaya jiwa-jiwa engkau tarik ya Tuhan, supaya ada pembaruan, ada restorasi, ada pemulihan, ada kebangkitan, eh, semangat untuk kembali berjalan bersama, bergerak bersama untuk perluasan Injil Kerajaan Allah itu. Tuhan tolong supaya semua kegiatan yang akan kami lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kami. Terima kasih Tuhan, semua pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkaitan dengan kecukupan, berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan pendidikan, ataupun juga dengan pekerjaan. Bahkan berkaitan dengan relasi kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami. Karena kami tahu, tanpa Engkau Tuhan, kami tidak sanggup ya Bapa. Hanya oleh kemurahan-Mu saja ya Tuhan. Dan oleh tangan-Mu yang kuat itulah yang akan menopang kami, yang akan mendukung kami, yang akan memelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali beraktivitas, melakukan setiap tanggung jawab yang telah Tuhan embankan bagi kami. Kiranya Tuhan tolong kami, supaya setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, orang bisa melihat Kristus yang setiap pekerjaan kami, dan mereka akan memuliakan Allah oleh karena Allah yang besar dan mulia itu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Terima kasih Om Jeremy untuk doanya.